Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami, sehingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-26. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya dari Alkitab terjemahan baru yang kedua. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Judas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti perintahku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari Pentakosta merupakan 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Di dalam Pentakosta, bagaimana Yesus mewujudkan segala sesuatu yang telah Dia sampaikan. Di mana janji yang Yesus sampaikan bahwa setelah Dia naik ke surga 10 hari kemudian, maka Dia berjanji akan mengutus penolong bagi setiap orang yang percaya. Penolong dalam hal ini yaitu Roh Kudus. Lalu menjadi sebuah pertanyaan dan perenungan bagi kita. Kenapa Yesus harus mengutus Roh Kudus? Apakah manusia yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, tidak akan mampu berjalan dalam kebenaran tanpa ditolong oleh Tuhan? Tentu mungkin mampu, tapi tidak akan kuat. Tapi lewat pengutusan Roh Kudus, lewat pencurahan Roh Kudus yang diberikan oleh Yesus
kepada setiap orang yang percaya, maka orang yang percaya mempunyai kemampuan, mempunyai kekuatan untuk terus-menerus memberitakan Injil keselamatan, Injil sukacita, kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Roh Kudus yang diutus oleh Yesus Kristus, Dia akan mendampingi, akan memimpin, dan akan menuntun setiap orang untuk sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop kebenaran firman ini, di mana Yesus sedang berbicara dengan para murid-muridnya. Pembicaraan yang disampaikan oleh Yesus tidaklah pembicaraan biasa, tapi Yesus dalam pembicaraannya menyampaikan sesuatu yang sangat penting yang harus dipahami oleh para muridnya. Yang pertama yang disampaikan oleh Yesus, bahwa sebagai manusia Dia tidak akan pernah hidup selamanya dengan para murid. Ada waktunya Dia akan meninggalkan para murid sebagai manusia, sebagai guru mereka. Tapi pembicaraan yang kedua yang disampaikan oleh Yesus, bahwa Dia tidak akan membiarkan para muridnya untuk menjadi yatim piatu. Artinya kasih Yesus kepada para muridnya, kasih yang tidak pernah terputus, kasih yang tidak pernah terbatas. Dengan pertolongan Roh Kudus, Yesus akan terus hidup di dalam para muridnya. Lalu mari kita lihat pembicaraan itu. Dalam ayat yang ke-15 dalam firman ini, Yesus dengan jelas mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Yesus mengatakan kalau kamu mengasihi aku. Artinya kalau kamu percaya kepadaku, kalau kamu hidup di dalam aku, kalau kamu hidup di dalam ketentuan dan ketetapanku, aku tidak akan meninggalkan kamu, seorang penolong akan bersama dengan kamu. Dan dalam pengajaran yang disampaikan oleh Yesus ini, tentu inilah merupakan salah satu pengajaran Trinitas atau ketritunggalan Allah yang benar-benar nyata, di mana Yesus akan meminta kepada Bapa dan Bapa akan mengutus penolong itu. Di dalam ketritunggalan Allah, tiga hakikat yang terjadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Di mana ketiga Allah ini, ketritunggalan Allah ini, merupakan bagian daripada penyempurnaan kasih Allah kepada dunia. Dunia ini tidak akan pernah bisa berdiri sendiri tanpa pertolongan daripada Allah. Dunia ini akan terus hidup dalam perlindungan Allah itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apa yang harus kita pahami dari firman ini sesuai dengan tema yang sampai dengan kepada kita? Peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Nah, mari kita pahami dulu, kita imani dulu. Apa sih sebenarnya peran Roh Kudus itu bagiku? Bagi Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peran Roh Kudus yang paling radikal yang harus kita pahami bersama, bahwa semua orang bisa berbuat baik tanpa iman. Semua orang bisa mengasihi tanpa iman. Tapi radikalnya peran Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, kita akan terus mampu berbuat baik
walaupun kita tidak mendapatkan perbuatan baik. Kita akan terus mampu hidup di dalam kasih, mengasihi semua orang, mengasihi musuh. Walaupun kita mungkin tidak dikasihi. Dunia akan mampu mengasihi sesamanya, tapi dunia tidak akan mampu mengasihi musuhnya. Tapi Roh Kudus yang akan mendorong kita, yang akan memimpin kita, yang akan terus mengajari kita untuk terus mampu mempertunjukkan kasih yang tiada hentinya, yang akan kita lakukan di dalam kehidupan. Jadi hanya Roh Kudus yang memimpin kita untuk mampu melakukannya. Apakah agama lain mampu melakukannya? Saya tidak tahu. Apakah orang lain mampu melakukannya? Saya tidak tahu. Tapi yang saya pastikan, ketika Roh Kudus hidup di dalam diri kita, Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita. Kemanusiaan kita punya keterbatasan, punya kelemahan. Kemanusiaan kita hanya mampu mengasihi orang yang mengasihi kita. Kemanusiaan kita hanya mampu mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan mampu melampaui kemanusiaan kita. Kita akan mengasihi walaupun tidak dikasihi. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peran Roh Kudus yang akan kita pahami bersama dari kebenaran firman ini, bahwa Roh Kudus akan mengungkapkan atau akan terus-menerus mendorong kita untuk berbuat baik. Jadi perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang percaya bukanlah perbuatan baik yang terbatas. Tapi perbuatan baik oleh karena iman kita sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, itu perbuatan baik yang tidak terbatas. Ketika Roh Kudus itu mengendalikan dan menguasai kita. Nah, perbuatan baik yang tidak terbatas itu bisa kita lakukan, bisa kita perbuat di dalam kehidupan. Bukan lagi ada sebuah pemikiran yang mengatakan supaya aku selamat, tapi dorongan daripada Roh Kudus. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kami katakan dorongan daripada Roh Kudus? Karena hanya orang yang percaya, hanya orang yang sudah hidup di dalam Yesus Kristus, yang sudah mengimani bahwa Tuhan adalah juru selamat, hanya orang-orang tersebutlah yang dihinggapi Roh Kudus. Jadi jangan kita pikir agama sebelah, orang lain, Buddha, Hindu, Konghucu, Islam dan lain sebagainya, mereka akan dihinggapi Roh Kudus. Tidak Bapak Ibu. Yang dihinggapi oleh Roh Kudus itu adalah orang-orang yang menerima keselamatan dan yang mengimani bahwa Yesus adalah juru selamat. Maka Roh Kudus itu akan terus-menerus mengajar kita, membimbing kita, supaya kita juga terus-menerus berbuat baik di dalam kehidupan sebagai sebuah rasa syukur kita. Kalau dikatakan dalam firman ini, Yesus menjawab, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Jadi kasih yang dimiliki, yang kita miliki itu tidaklah sebuah kasih yang beku, yang hanya menetap. Tapi kasih itu akan terus menjalar lewat perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Itulah peran sentral Roh Kudus yang kita terima dalam kehidupan. Roh Kudus akan terus membimbing kita, mengarahkan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka biarkan Roh Kudus itu hidup di dalam kehidupan kita. Yang berikut Bapak Ibu, dalam firman ini, peran Roh Kudus yang harus nyata di dalam kehidupan kita
Dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dalam Yohanes pasal 16, ayat 13 dikatakan di sana seperti itu. Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran yang akan kita lakukan ketika Roh Kudus, kebenaran bukan yang menurutku, bukan menurut orang lain, tapi kebenaran yang hakiki, yang dapat diukur oleh semua hukum. Yaitu apa? Hukum negara kita ini, hukum sosial, hukum agama kita. Jadi ketika kebenaran itu, ketika Roh Kudus itu datang kepada kita, maka kita akan hidup, akan melakukan kebenaran yang hakiki itu. Jadi kebenaran yang hakiki hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang disertai oleh Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam sentral atau peran Roh Kudus yang sangat sentral bagi kehidupan kita, maka biarkan Roh itu senantiasa memimpin kita, baik di tengah-tengah kehidupan, baik di tengah-tengah pekerjaan, baik di tengah-tengah keluarga. Ketika Roh Kudus yang mengendalikan kita, ketika Roh Kudus yang menuntun kita, ketika Roh Kudus yang hidup di dalam kita, maka kita akan hidup penuh dengan kedamaian bagi diri kita, bagi keluarga, dan bagi sekitar kita. Terimalah Roh Kudus itu dengan iman yang benar. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan, kami hidup dengan tuntunan Roh-Mu, sehingga hidup kami benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita.